Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 102, bab terakhir. Assalamualaikum teman. Ya, nggak salah dengar, ini bab terakhir. Terima kasih telah mengikuti dari tahun kemarin. Tepat 1 tahun novel ini habis ya. Banyak seriesnya, banyak seri-series, dan ini adalah series lanjutan yang telah tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti, bahkan berkomentar dan like sampai detik-detik terakhir ini. Terima kasih ya Mimin ucapkan. Mimin juga ada cerita baru, nggak kalah bagus ya. Mohon bantuannya, baca dulu deh. Kalau memang cocok silakan lanjut. Kalau nggak cocok tulis di kolom komentar, Mimin akan buatkan yang lain. Oke? Terima kasih telah mendengarkan. CEO angkuh bab terakhir tamat. Langsung saja kita mulai. Ratu bisa bernapas lega saat kembali dihubungi. Jika Handra bersembunyi bukan hilang. Ratu sampai menangis saking takutnya. Viren yang ada di samping Ratu hanya menoleh sekilas pada wanita itu karena ia harus fokus menyetir. Karena melihat Ratu yang tadi ketakutan, Viren tidak sampai hati membiarkan wanita itu menyetir sendirian. Selama sisa perjalanan menuju pusat perbelanjaan, Ratu menceritakan semuanya tentang apa yang membuatnya begitu ketakutan. Jadi kamu bukan anak tunggal? Ratu menggeleng. Tapi publik hanya tahu aku itu anak mereka satu-satunya. Tapi kenyataannya bukan. Aku capek. Viren masih terdiam menunggu Ratu menyelesaikan ucapannya. Pura-pura di depan banyak orang itu bikin aku jadi kayak orang bodoh. Sungguh, Viren tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Ratu. Ia hanya bisa menangkap jika Ratu memiliki saudara yang tidak publik ketahui. Ia juga merasa tidak pantas untuk menanyakan lebih detail, karena itu bukan urusannya. Sekarang mereka sudah ada di tempat yang tadi sempat Ratu datangi. Viren masih mengekori wanita itu dari belakang. Langkahnya terhenti saat melihat sosok lelaki dewasa, namun dari pakaian dan tingkahnya sama seperti anak kecil. Ratu memeluk lelaki itu dengan erat sambil menangis sesegukan. Abang, jangan buat aku takut. Tadi abang main petak umpet, ungkapnya. Tapi nggak boleh main petak umpet di tempat kayak gini. Di rumah aja ya. Ayo kita pulang. Ratu lebih dulu menyuruh Kandra masuk ke dalam mobil, sedangkan ia kini menghampiri Viren yang masih berdiri mematung. Kamu bisa pulang, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Viren sama sekali tidak mengucapkan satu patah kata pun saat Ratu berjalan melewatinya, dan itu pun sudah bisa Ratu prediksi. Berpikir tidak akan ada lelaki yang mau memiliki ipar seperti Kandra. Bahkan Daren sama sekali tidak tahu soal Kandra. Hanya Viren orang pertama yang Ratu beritahu. Aku udah duga ini. Semua cowok emang sama. Pandangannya sempit. Entah kenapa Ratu malah tidak terima karena melihat Viren yang begitu tidak peduli. Padahal ia sangka Viren bukan orang yang seperti itu. Tapi kenyataannya tidak sesuai harapan. Ratu dan Kandra sudah kembali ke villa. Untuk sementara waktu, Ratu akan tinggal di sana. Ia enggan untuk pergi kemanapun. Bi, tolong siapi makanannya ya. Iya non. Wanita itu melangkah gontai menuju kamar yang biasa ditempatinya, menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Sorot matanya tak bisa diartikan. Ia benar-benar lelah harus berperan seperti ini. Ratu juga ingin melihat Kandra bisa hidup bebas seperti dirinya, bukan dikurung di tempat seperti ini. Mungkin sebelumnya Ratu diam karena diancam akan dicabut semua fasilitasnya. Ia diam bukan karena menyayangi hartanya, melainkan karena Kandra. Jika semua fasilitasnya dicabut, bagaimana Ratu bisa mendatangkan ahli untuk membantu terapi Kandra seperti sebelumnya? Itu yang dipikirkannya, bukan soal dirinya sendiri. Matanya terpejam, bukan untuk tidur, karena dalam kondisi seperti ini tidur pun akan sulit.
Dering ponselnya membuat tangan Ratu bergerak meraba untuk mendapatkan benda pipi itu. Ia membelalak saat melihat nama Viren memenuhi layar ponsel. Mau apa dia? Penasaran, Ratu langsung menjawab telepon itu. Kamu di mana? Ratu mengeringit heran. Ngapain tanya-tanya? Tadi itu pertemuan terakhir kita. Ya jadi, aku di rumah orang tua kamu sekarang, buat nikahin kamu. Apa? Ratu memekik dan langsung bangkit. Masih tidak percaya dengan apa yang didengar. Ia sampai menepuk telinga. Barangkali ada masalah dengan pendengarannya. Kamu salah orang kali. Sayang, pulang sekarang. Orang tua Viren juga ada di sini. Kalau kamu setuju, kami sepakat kamu dan Viren hari ini menikah. Itu suara ibunya. Ini bukan mimpi. Lelaki yang Ratu kejar sekaligus yang menjadi idamannya kini datang ke rumahnya untuk menikahinya. Semua itu jelas sangat sulit dipercaya. Awalnya Ratu berpikir negatif soal Viren karena lelaki itu sudah melihat secara langsung bagaimana kondisi Kandra. Tapi sekarang Viren malah mendatangi kediaman orang tua Ratu untuk menikahinya saat ini juga. Orang macam apa dia itu? Gumam Ratu masih tidak percaya. Di saat lelaki lain akan mundur jauh-jauh saat mengetahui fakta, tapi tanpa diduga Viren malah datang mendekat. Ratu tidak akan langsung percaya sebelum membuktikannya sendiri soal keseriusan Viren. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, menggenggam tangan Kandra yang berdiri di sampingnya. Jika Viren ingin menikahinya, maka lelaki itu juga harus menerima Kandra, karena Ratu dan Kandra itu satu paket. Ratu akan membawa Kandra bersamanya saat nanti menikah, agar kakaknya itu bisa hidup bebas dan tidak terkurung di villa mewah dengan berbagai fasilitas itu. Mungkin bagi sebagian orang, villa itu adalah tempat yang nyaman dan akan membuat betah, tapi tidak bagi Kandra. Baginya tempat itu adalah sebuah penjara yang mewah. Meski memiliki berbagai macam fasilitas, tapi bertahun-tahun tinggal di sana begitu menyiksa. Abang nanti tinggal sama aku, mau ya? Abang nanti nggak perlu balik lagi ke villa itu. Kandra mengangguk. Langkah Ratu begitu yakin saat memasuki mansion mewah orang tuanya. Viren bersama Papa Rafael dan Mami Safa benar-benar ada di sana. Dan ada dua orang yang tidak Ratu kenal sama sekali. Ratu dibuat kaget saat melihat Mama Iren berhambur memeluknya dan Kandra secara bersamaan. Maafin Mami dan Papi, selama ini kami egois. Mami memperlakukan kalian dengan cara yang berbeda. Mami mengakui kesalahan Mami, sesalnya dengan tangis yang pecah. Ratu melirik papinya yang juga mendekat dengan mata yang berkaca-kaca. Ia jadi bingung dan bertanya-tanya soal apa yang sudah dikatakan oleh Viren, hingga orang tuanya begitu keras kepala jika bicara soal Kandra sekarang. Malah menangis seperti ini. Kandra terlihat begitu merindukan ibunya, bahkan enggan melepaskan pelukannya. Ia bahkan tidak tahu betapa jahat orang tuanya, tapi hatinya begitu bersih, sampai tidak ada kebencian di dalamnya. Sekarang Ratu beralih menatap Viren. Ia akan memastikan, meski sebenarnya hatinya sudah sangat begitu yakin oleh Viren. Lelaki itu sudah berhasil menjungkir balikan dunia Ratu. Kamu mau menikahi aku? Iya, Viren menjawab dengan tegas. Setelah tahu semua ini, keluarga aku bukan keluarga sempurna yang mungkin kamu bayangkan. Nggak ada alasan buat aku menyanyiakan wanita sebaik kamu. Ratu diam mematung karena tidak mengerti. Cara Ratu memperlakukan Kandra sukses membuat Viren tersentuh. Saat melihat Ratu bersama dengan kakaknya, saat itulah Viren melihat sosok Ratu yang lain. Bukan Ratu yang tengil dan sombong dengan segala yang dimilikinya, melainkan Ratu yang berhati lembut dan penuh kasih sayang. Hal itu membuat Viren begitu yakin hingga akhirnya memutuskan untuk secepatnya menikahi Ratu. Tidak menunggu sampai batas waktu yang ditentukan oleh wanita itu. Kamu siap kalau nanti aku bawa Bang Kandra tinggal bareng kita? Ya, dia juga akan jadi kakakku. Hati Ratu tak bisa dibohongi. Ia sudah dibuat terpesona oleh Viren, tidak hanya dari tampang, tapi hati lelaki itu juga. Ya, aku mau nikah sama kamu, sekarang juga. Senyum terukir di wajah semua orang yang ada di sana. Takdir memang tidak ada yang bisa menebak. Semua bisa datang dengan cepat atau lambat, tapi yang jelas sudah pasti tepat dan tidak akan keliru. Dan tamat. Alhamdulillah. Terima kasih teman semua, Mimin terharu.
sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun cerita ini ada dan akhirnya tamat. Mulainya bulan puasa tahun kemarin dan berakhir di bulan puasa tahun ini. Alhamdulillah, terima kasih teman. Semoga Allah Tuhan membalas kebaikan teman-teman karena sudah mensupport Mimin di channel ini. Telah buat Mimin semangat karena teman-teman ada yang nonton, ada yang mendengarkan. Terima kasih ya Mimin ucapkan. Semoga teman-teman semua bahagia, keluarga teman-teman semua bahagia dan sehat selalu. Sampai berjumpa di cerita Mimin yang lainnya. Terima kasih semuanya. Bye.